Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslin Alama Iqbal dengan NIM 2524400. Saya dari Prodi Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, minat sarjana Mekatronika Otomasi Pertanian atau SMOP. Di sini saya akan meragakan alias membuat peta tanah kampus Instiper dengan menggunakan AutoCAD sebagai nilai tugas dari dosen Pak Arif Eka dengan matkul yaitu gambar teknik alias gamtek. Untuk yang pertama kita akan mengambil gambar map dari Google Earth. Ini terlebih dahulu kita screenshot di mana di sini terlihat terdapat angka 100 meter yang dimana dibandingkan dengan ini adalah 100 meter ini sama dengan 3,5 cm, yang dimana berarti perbandingan keduanya adalah skalanya adalah 1 dibanding 2857. Selanjutnya adalah langkah kedua, memasukkan gambar ke AutoCAD ini, yaitu dengan pencet ini, lalu pilih gambarnya, lalu kita open, letakkan sembarang di mana saja. Nah, karena AutoCAD saya ini untuk melihat gambarnya lebih detail, kita mungkin bisa memperkecil gambarnya. Nah, di sini kan kita menggunakan satuan milimeter. Jadi untuk luas 100 meter ini, jadi kita harus menggunakan 100.000 milimeter. Nah, untuk menyesuaikan gambar ini, pertama-tama kita buatlah lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran ini bebas ukurannya mau bagaimana. Lalu kita berikan garis dengan L, line. Lalu kita select semua lingkaran yang telah kita bikin. Lalu kita pindahkan ke ujung garis yang terdapat pada skala ini. Kita ini. Setelah itu kita duplikat dan pindahkan ke ujung garis selanjutnya. Setelah itu semua, selanjutnya kita akan membuat garis lurus panjang tadi 100.000 mm. Sekitar segini ya garisnya. Untuk memperjelas garis kita akan klik properties, by the layer kita ubah warnanya, lalu kita ubah ukuran garisnya jadi 0,35 mm. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengaktifkan pertama di sini line wake agar garisnya seperti ini, terlihat garis tidak tipis seperti tisu. Lalu kita pindahkan garis ini ke bagian tengah ini. Sebenarnya lebih gampang kita gunakan bagian sini. Nah, sudah pas di bagian tengah. Selanjutnya kita ketik SC scale. Tapi sebelum itu maaf, saya lupa satu lagi. Itu kita pertama select gambarnya terlebih dahulu. Lalu kita select kedua lingkaran ini tanpa mengenai garisnya. Lalu kita ketik SC scale, arahkan ke titik tengah lingkaran yang pertama. Itu kita ketik R, arahkan lagi ke titik tengahnya, lalu arahkan ke titik tengah lingkaran yang satunya, lalu kita arahkan ke ujung garis yang kita buat tadi.
ya sekitar di sini. Lalu kita double klik. Nah, gambar telah menyesuaikan ukurannya. Di gambar ini sudah sesuai dengan skala tadi, yaitu 1:285, jadi 1:2857. Nah, selanjutnya kita bisa hapus semua ini. Dan kita akan lanjut ke proses pembuatan denah petanya. Itu menggunakan line, lalu kita garisin saja bagian jalan-jalannya sini. Agar lebih teliti, kita bisa zoom gambarnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk properties, agar gambar terlihat jelas, kita kasih warna kuning dan juga beban. Itu 0,35 agar terlihat lebih jelas. Atau bisa diperkecil kembali, yaitu menjadi 0,30 saja. Baik. Jadi kita Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan cara yang serupa dengan ini. Contohnya di lapang. Kita mulai lapangan ini di titik ini hingga ujung ini, karena di sini ada pepohonan. Kita enter. Nah, cara seperti ini. Untuk bagian pepohonan ini kita menggunakan pertama ketik SPL. Lanjut kita akan menggarisi bagian pepohonan-pepohonan yang di sini. Nah, kita akan melakukan ke semuanya, jadi akan cukup waktu yang lama, jadi bisa kita skip langsung ke bagian yang. Ya baik, setelah semuanya selesai, waktunya kita masuk ke proses pewarnaan atau agar denah ini terlihat jelas. Untuk pewarnaan, pertama-tama kita bisa klik pada keyboard kita, lalu kita klik hash, lalu kita pilih warna solid, lalu untuk memilih warna kita gunakan ini. Nah, contohnya itu ada pada di sini. Kita akan menggunakan warna hijau ini untuk mewarnai pepohonan-pepohonan. Area-area pepohonan. Tadinya untuk gedung-gedung ini mungkin kita bisa menggunakan warna lainnya, seperti contohnya kita menggunakan warna. Oh ya, nah, selesai kita bisa close terlebih dahulu, lalu kita klik lagi untuk warna yang lainnya, kita pilih solid. Setelah itu kita pilih warna, contohnya adalah kita mungkin bisa menggunakan warna ini untuk memperlihatkan gedung-gedung lainnya, seperti ini, lalu ini, lalu ini.
Dan bagian lapangan kita juga mungkin akan menggunakan area yang hijau ini. Nah teman-teman, ini ketik garis lagi karena tadi hilang kuncinya. Pilih solid. Untuk hijau lapangan kita akan menggunakan hijau ini. Kita close, kita klik lagi warna yang lain, kita pilih solid. Untuk pintu marker mungkin kita akan menggunakan warna yang ini ya, bocor, jadi tidak usah. Nah kira-kira begitu cara pewarnaannya. Kita akan langsung lihat saja gambar yang sudah jadi berikut ini. Setelah kita beri warna semua, kita akan pisahkan dengan gambar dan memberikan teks kepada tiap-tiap bangunan. Contohnya seperti perpustakaan. Dan itu bisa pilih teks ini kemana ini. Kemudian setidaknya dia. Sekian dari saya, Alma Iqbal dengan 2524403. Terima kasih.